pagi para pecinta berita, salam akrab dan mencerdaskan. Kembali lagi bersama saya Nur Aisyah dari tim jurnalistik Beja Semawan. Nah, kali ini saya sedang bersama Bapak Musa Weliansyah selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Nah, Bapak, saya izin mewawancarai sebentar ya. Nah, jadi tadi kita telah melakukan sosialisasi tentang Perda. Nah, Bapak, apa sih fokus utama dari sosialisasi peraturan daerah yang Bapak sampaikan hari ini? Yang pertama, saya bertujuan bagaimana peserta, baik itu pelajar, ibu-ibu PKK, masyarakat, para guru, memahami dan mengetahui keberadaan Perda nomor 7 2024 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, kemudian ini adalah kegiatan rutin DPRD, walaupun saya mitra kerjanya bukan di DP3 AKKB Provinsi Banten, saya di Komisi 2 bidang perekonomian, tapi ini sangat urgen karena kenapa? Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan, baik formal maupun non formal. Maka ini perlu saya sosialisasikan agar masyarakat Kabupaten Lebak, termasuk adik-adik pelajar juga mengetahui keberadaan peraturan daerah ini. Jadi untuk menurunkan angka kekerasan tadi ya, paling tidak setelah mereka tahu tentang keberadaan Perda, terus bahaya kekerasan, ancaman tindak pidana kekerasan, minimal angka kekerasan yang ada di Kabupaten Lebak, mobil khususnya, dan juga di Provinsi Banten bisa menurun. Gitu. Nah, Bapak, kalau boleh tahu siapa aja sih yang terlibat dalam sosialisasi ini atau yang diundang? Sebagaimana amanat Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa sosialisasi peraturan daerah ini kewenangan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini Provinsi Banten. Sehingga ketika kita punya Perda yang sudah diundangkan, yaitu Perda nomor 7 2024, maka saya atas nama DPRD bekerjasama dengan DP3A KKB Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dan alhamdulillah hadir narasumber yang pagi hari ini yaitu dari Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas DP3A KKB Provinsi Banten yang selalu bekerja sama dengan DPRD Provinsi Banten. Nah, Bapak, kapan sih Perda nomor 7 dari berapa ini mulai diaktifkan gitu? Ini baru 2024 ya, baru akhir 2024 disahkan, walaupun sebelumnya memang sudah ada Perda yang lain. Cuma ini Perda revisi, sebelumnya kami juga melakukan sosialisasi Perda nomor 9 2018 tentang perlindungan perempuan dan anak, dan yang terbaru sekarang Perda nomor 7 2024. Artinya itu baru diaktifkan, baru disahkan pada tahun 2024. Dan saya berkomitmen akan membawa Perda ini disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Jadi Sosper Good to School ke tingkat SLTA dengan menghadirkan para guru, siswa gitu. Dan juga bukan hanya Perda, saya ingin menyampaikan tentang adanya Permendikbud 460 2023 yang mana sekolah harus sudah punya TPPK, tim penanganan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi targetnya juga satuan pendidikan gitu ya, Pak? Betul, satuan pendidikan. Karena kenapa kalau kita lihat di Provinsi Banten banyak sekali kasus kekerasan ini yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, Bapak, untuk acara sosialisasi ini apakah pertama dilakukan di daerah Wansalam atau sebelumnya pernah di daerah lain? Sebelum daerah lain. Kita bulan kemarin di Kecamatan Cijaku dan ini juga di Wonosalam, dan bulan depan juga kita akan mengadakan di kecamatan lain dengan mengundang sekolah-sekolah lain seperti di Kecamatan Siara, Panggarangan, tapi saya fokus di Kabupaten Lebak. Saya ingin angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama di lingkungan sekolah, di satuan pendidikan bisa menurun secara drastis. Bila perlu, sekolah harus bebas dari kekerasan. Jadi akan terus disosialisasikan. Nah, Bapak, tadi bagaimana sih ketika acara berlangsung respon dari para audiensnya? Ya, saya kira apresiasi ya, aktif sekali, saran dan masukan. Itulah ketika kita sosialisasi, maka yang kita tunggu adalah amanah yang diberikan kepada kami untuk kemudian kami perjuangkan. Saran dan masukan, diskusi bareng, alhamdulillah aktif. Alhamdulillah ternyata setelah kita mengundang pelajar juga ternyata peduli. Ternyata mereka juga ingin mengetahui bahwa ternyata Provinsi Banten punya Perda nomor 7 tahun 2024. Jadi saling merespon aktif ya, Pak? Saling merespon aktif, alhamdulillah, dan luar biasa. Pak, terakhir nih, apa harapan Bapak setelah acara sosialisasi ini berlangsung? Ya, pertama bahwa Perda ini agar diketahui dan dipahami oleh para siswa, oleh masyarakat Provinsi Banten, yang kemudian bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terus kemudian saya juga berharap mereka menjadi kepanjangan tangan saya untuk
menyampaikan kepada lingkungan sekitar, teman, atau kerabat yang pada hari ini belum ikut sosper, supaya menyampaikan bahwa ini loh bahaya kekerasan. Ternyata Banten punya Perda nomor 7 tahun 2024 tentang perlindungan perempuan dan anak. Ternyata di sekolah harus ada TPPK wajib gitu kan, gitu. Supaya nanti kalau ada kekerasan di sekolah, tinggal siswi atau siswa mengadu ke TPPK yang ada di sekolah, yang kemudian untuk ditindaklanjuti, baik itu ke PTDPPA untuk didampingi maupun sampai pelaporan ke aparat penegak hukum dalam hal ini. Nah, jadi mengedukasi siswa juga untuk berani menyampaikan yang terjadi ketika ada oknum guru yang melakukan pelecehan, kekerasan, atau ada siswa yang geng-gengan kan gitu. Seperti itu. Nah, Bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Siap. Tapi sebelum itu, jadi jurnalistik Beja Semawan itu punya jargon, Pak. Oh, Bapak gitu. kalau boleh Apa ikut. tuh jargonnya? Kalau saya bilang jurnalistik Beja Semawan, Bapak bilang salam, akrab, dan mencerdaskan. Oke, siap. Jurnalistik Beja Semawan, salam, akrab, dan mencerdaskan.